Perkenalkan, nama saya Margaretha Angel Pradini, nomor absen 20 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem ekskresi manusia. Setiap hari, kita bisa minum berbagai jenis minuman. Saat pagi setelah berolahraga, kita minum air putih, siangnya minum jus buah, dan malam hari kita minum kopi. Jika semua minuman masuk ke tubuh kita dan tidak ada yang mengaturnya, maka metabolisme tubuh kita menjadi kacau, sehingga banyak penyakit yang akan bermunculan. Untuk mencegah hal itu terjadi, kira-kira apa ya yang dilakukan tubuh kita? Ternyata di dalam tubuh kita terdapat berbagai sistem yang dapat menjaga tubuh agar tetap seimbang, yaitu melalui sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran di dalam tubuh terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, defekasi. Defekasi yaitu proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan, contohnya feses. Yang kedua yaitu sekresi. Sekresi yaitu proses pengeluaran sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh, contohnya enzim dan hormon. Dan yang ketiga yaitu ekskresi. Ekskresi yaitu proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh, contohnya urin, keringat, karbon dioksida dan uap air, serta cairan empedu. Yang akan saya bahas yaitu sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Yang pertama yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit merupakan organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Setelah kita berolahraga, tubuh kita pasti mengeluarkan keringat. Mengapa demikian? Hal ini terjadi agar terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh kita. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera peraba dan perasa. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama epidermis atau lapisan kulit ari. Lapisan kulit ari atau epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Yang kedua yaitu dermis atau lapisan kulit jangat. Dermis atau lapisan kulit jangat merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis. Lapisan dermis terdiri dari beberapa jaringan yaitu pembuluh kapiler, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, ujung-ujung syaraf, dan kantong rambut. Yang ketiga yaitu jaringan ikat bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis. Di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Fungsi kulit yang pertama, mengatur suhu tubuh. Yang kedua, mengurangi kehilangan air. Yang ketiga, tempat penyimpanan lemak. Yang keempat, tempat pembuatan vitamin D. Yang kelima, melindungi tubuh terhadap gesekan, kuman, penyinaran, panas, dan zat kimia. Yang keenam, yaitu sebagai alat ekskresi dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu ginjal. Manusia mempunyai sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan, ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal tersusun atas 3 bagian, yaitu korteks, medula, dan pelvis renalis. Fungsi ginjal yang pertama, menyaring dan membersihkan hormon. Yang kedua, mengatur keseimbangan air dalam tubuh dengan cara mengatur volume plasma darah dan volume air dalam tubuh. Yang ketiga, membuang sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, kreatin, obat-obatan, serta zat lain yang bersifat racun. Yang keempat, menghasilkan hormon dan sebagainya. Contoh ekskresi pada ginjal yaitu ketika kita buang air kecil, kita mengeluarkan sisa metabolisme berupa urin. Proses pembentukan urin melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama yaitu filtrasi, proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa,
dan asam amino, tetapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua yaitu reabsorpsi, proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi berupa urin sekunder. Yang ketiga yaitu augmentasi, proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi berupa urin sesungguhnya. Yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru merupakan organ ekresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu CO2 atau karbon dioksida dan uap air atau H2O. Paru-paru memiliki fungsi utama, yaitu sebagai organ pernapasan. Yang keempat yaitu hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan, di bawah diafragma, yang dilindungi oleh selaput tipis, yaitu kapsula hepatis. Hati merupakan organ ekresi yang berfungsi mengekresikan getah empedu, zat sisa dari perombaan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Fungsi hati, yang pertama, penawar racun. Yang kedua, tempat penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen. Yang ketiga, tempat berlangsungnya sintetis protein tertentu, misalnya albumin dan globulin. Yang keempat, tempat pembentukan urea dan sebagainya. Sekian materi presentasi dari saya, terima kasih.